Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang maha baik, yang mana kebaikan demi kebaikan selalu diberikannya kepada kita. Hanya saja terkadang kita terbawa oleh ego kita, nafsu kita, dan keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga hilanglah kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, pada video kesempatan kali ini saya akan menampilkan tentang filosofi 5 jari. Apa yang dimaksud dengan itu? Mari teruskan. Yang pertama itu kita punya 5 jari, ya. Nah, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari 5 jari ini? Coba kita buka tangan kita masing-masing seperti ini. Ini jempol ini digambarkan sebagai seorang raja atau pemimpin. Telunjuk ini adalah orang kaya atau orang yang punya banyak duit, tukang tunjuk. Nah, yang di tengah ini adalah ulama atau penerap hukum, yaitu para polisi. Jari manis ini adalah pemuda, dan kelingking ini adalah wanita. Apa sih maksudnya? Apabila sebuah negara itu ingin maju, ingin berkembang, ingin menggapai apa yang diinginkan oleh negara tersebut dan tercapai, saya rasa 5 hal ini sangat perlu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan. Apa maksudnya? Yang pertama tadi, jempol sebagai pemimpin atau raja. Kemudian telunjuk tadi adalah orang yang punya uang banyak. Jari tengah ini adalah ulama atau penegak hukum, yaitu para polisi. Dan jari manis ini adalah pemuda, dan jari kelingking ini adalah wanita. Apabila semuanya ini bekerja sama untuk menggenggam tujuan yang sama, maka apapun dapat diangkat dengan tangan ini. Contohnya seperti ini. Memegang ini akan terpegang, mengangkat kayu akan terangkat kayunya apabila semuanya bekerja sama. Maksudnya apa? Pemimpinnya satu visi sama rakyatnya. Jangan sampai justru pemimpin menelantarkan rakyatnya, tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Harus sepemikiran dengan rakyat itu. Karena pemimpin itu sudah diamanahi untuk rakyat agar bisa memakmurkan rakyat. Sebenarnya seperti itu. Kemudian tukang tunjuk atau orang yang punya uang banyak, orang yang punya bisnis banyak, perusahaan banyak. Kalau ini pun bekerja sama untuk membangun negara, maka akan tercapai. Karena kalau orang punya uang itu kalau tunjuk-tunjuk jadi. Kalau orang nggak terlalu punya uang ini kalau tunjuk-tunjuk nggak, susah mau jadinya. Nah, kemudian ulama atau penengah hukum, yaitu para polisi. Kalau ulama, para polisi bekerja sama untuk melindungi negara, menyelesaikan masalah dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan, maka keberhasilan suatu negara itu akan tercapai. Kemudian pemuda. Nah, pemuda ini sangat penting perannya saat ini. Karena generasi ke generasi pasti akan berubah pemimpinnya. Kita harus menciptakan generasi yang berbakat, punya keterampilan luas, ilmunya mapan, agar bisa memegang kendali kepemimpinan negara di masa yang akan datang. Ini pun harus bekerja sama. Jangan sampai pemuda saat ini rusak, ya Allah, dengan tontonan-tontonan, dengan pergaulan, dengan perkumpulan yang tidak baik, penjualan sabu misalnya, mabuk-mabukan. Ini merusak nih. Kalau ini tidak ikut bekerja sama, maka masih kurang agar negara kita bisa bangkit, maju, jaya. Kemudian yang terakhir, perempuan. Nah, kata Rasulullah,
tiang suatu negara itu adalah perempuannya. Kalau perempuannya baik, maka negaranya pun baik. Kalau perempuannya rusak, maka negara itu pun dikhawatirkan akan rusak. Ya Allah, sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang merusak moral perempuan. Seperti hilang rasa malu bagi perempuan itu. Contohnya seperti, mohon maaf, saya ini bukan menjelekkan aplikasi itu, cuman cara menggunakan aplikasinya yang salah sehingga itu bisa merusak moral gitu. Contohnya TikTok, perempuan jadi seperti mengumbar-umbar kecantikan, postur tubuh, itu kan mengundang syahwat itu bagi laki-laki. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang ditujukan untuk maksiat, itu kan tidak baik. Nah ya Allah, mudah-mudahan perempuan kita dipelihara oleh Allah, pemuda-pemuda kita makin aktif dia untuk mengembangkan dirinya, para ulama-ulama kita tidak menyepelekan masalah yang ada di negara ini dan ikut membantu berpartisipasi dalam membangun negara. Kemudian orang-orang kaya yang memiliki jabatan tinggi pun ikut membangun negara ini, dan para pemimpinnya pun sejalur dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Terima kasih. Barangkali ini yang saya maksud dengan filosofi 5 jari. Sehingga apapun yang dapat menjadi tujuannya dapat digenggam oleh mereka, sehingga dapat diangkat, akan tercapai apa yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.